Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami di sini akan menjelaskan tentang mengenai kompetisi dalam kebaikan Dan etos kerja. Sebelum lanjut ke materi, kita akan perkenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Habibah. Saya Arsal Syah. Saya Siti Nurul Adhani. Saya Robi Saputra. Nama saya Andra Kurnia. Dan saya Angga Luriansa. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit dan beragam suku-sukunya. Perbedaan itu jangan sampai menjadi sebab untuk saling menyalahkan, menindas dan merendahkan satu sama lainnya. Berdasarkan perbedaan tersebut, Allah memerintahkan hambanya untuk saling berlomba-lomba dalam meraih kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan dan potensinya masing-masing. Selanjutnya adalah dalil berlomba-lomba dalam kebaikan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairah ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kamu Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dalam itu, berkompetisi dalam kebaikan juga tergambar dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya pada hari kiamat. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 148. Rasulullah SAW pun bersabda, mendorong umatnya untuk selalu berlomba dalam kebaikan seperti yang ditulis hadis riwayat Muslim. Bersegeralah melakukan amal-amal soleh, sebab sebuah fitnah akan datang sebagai sepotong malam yang gelap. Seseorang yang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir. Dan seseorang yang sorenya jadi mukmin, paginya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan harga dunia. Setidaknya terdapat dua alasan kenapa umat Islam harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Pertama, tidak ada yang tahu kesempatan hidup manusia. Seorang muslim harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kematian bisa saja datang secara tiba-tiba tanpa diketahui waktu pastinya. Karena itulah kesempatan berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda dan diakhirkan. Kedua, ketika terjadi kompetisi dalam kebaikan, maka satu sama lain akan saling termotivasi sehingga membentuk suatu lingkungan Islam yang kondusif. Lingkungan yang kondusif akan menjadikan kebaikan tersebut sebagai kebiasaan baik yang konsisten dilakukan. Tentang berkompetisi dalam kebaikan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Pengantar dan definisi, etos kerja dapat diartikan sebagai pandangan bagaimana melakukan kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil atau mencapai kesuksesan. Islam mendidik pengikutnya agar cinta bekerja sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Intisari,
Islam memandang bahwa bekerja adalah sebagian dari kewajiban dalam kehidupannya. Islam membenci pengangguran, kemalasan, dan kebodohan karena dapat mematikan kemampuan fisik dan berpikir manusia. Rasulullah bersabda, "Jangan sekali-kali di antara kalian ada yang duduk-duduk dengan mencari karunia Allah sambil berdoa, 'Ya Allah, limpahkanlah karunia kepadaku.' Padahal ia mengetahui bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak." HR Bukhari Muslim. Dalam Al-Quran maupun hadis ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk bekerja termaksud dalam Quran surat At-Taubah ayat 9 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 9. Etos kerja yang tinggi. Bekerja adalah kegiatan yang penting yang harus dilakukan semua manusia. Dalam Islam, orang yang bekerja dengan etos tinggi memperoleh pahala dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki etos kerja yang tinggi adalah salah satu akhlak mulia seorang muslim pada dirinya sendiri. Etos kerja yang tinggi serta tidak berpangku tangan pada orang lain adalah teladan dari Rasulullah SAW. Demikian 3 sikap terpuji dalam Islam yang sebaiknya kita amalkan, yaitu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang tinggi. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.